Pas mereka berangkat, gak taunya mereka ditaruh di gedung. Nah, itu karena itu alasan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kita ingin menciptakan sebuah novel, yaitu novel sejarah yang berjudul apa Nadia? Oke, judulnya itu adalah perawan remaja dalam cengkraman militer. Kira-kira Li, kalau denger judulnya aja tuh kayak gimana sih, Li? Itu tuh tentang perempuan-perempuan yang dianiaya mungkin ya sama kolonial zaman dulu ya. Nah, itu dia. Lu mau tahu nggak cerita aslinya kayak gimana? Gimana tuh Nadia? Jadi si penulisnya ini itu tuh waktu masih remaja kerja di sebuah kantor jurnalis. Pada masa itu kan masih penjajahan Belanda ya kan, dan Jepang, tapi lebih Jepang sih. Karena Jepang gak mau ngakuin kalau dia itu udah kalah sebenarnya, dia itu melakukan sebuah propaganda. Apa tuh propagandanya? Jadi dia itu kayak buat tipu muslihat ke perawan-perawan anak perempuan di zaman itu. Itu tuh sekitar terjadi di tahun 42 kalau nggak salah. Itu kan detik-detik mau kemerdekaan kan ya? Berarti masih penjajahan juga ya? Iya betul, itu masih penjajahan, dan si Jepang ini bilang kalau anak-anak remaja di zaman itu mau disekolahkan ke negaranya, diberangkatkan gitu. Itu hanya perempuan saja? Iya, perempuan-perempuan aja, karena laki-lakinya itu kan sudah perang ya kan, ikut perang, dan laki-laki dianggap perkasa pada saat itu. Nah, itu remaja-remaja saat itu diumumkan. Sebelumnya itu mereka mengumumkan bahwa kayak Siapa nih anak remaja yang mau ikut ikut diberangkatkan untuk pendidikan? Siapa? sih nggak mau gitu. Pasti semuanya mau karena itu pendidikan gratis ya kan? Betul, tinggi lah gitu, perguruan tinggi ya kan. Lalu si Jepang ini mengumumkan para ibu yang memiliki anak perempuan mendaftarkan anak mereka pada Jepang. Pasti itu lumayan banyak ya? Banyak banget itu. Sampai mereka sudah mendaftar semua nih. Berangkatlah mereka, diberangkatkan gitu Wak. Terus diberangkatkan dengan mobil truk. Awalnya mereka diperkumpulkan di sebuah gudang dulu terlebih dahulu. Kok di gudang? Ya itu, tipu muslihatnya di situ. Karena mereka tuh mikir persiap-siap aja lah, Iya. mau di pendidikan gitu kan, sekolahin tinggi. Jadi gak ada curiga-curigaan juga ya? Betul cuy. Terus pas mereka berangkat, gak taunya mereka ditaruh di gedung kosong yang itu tuh jadi markas orang Jepang. Ih, serem juga ya. Terus mereka Betul. diapain gitu di sana? Nah, itu alasan Jepang begitu karena apa? Karena Jepang itu nggak bisa datengin budak-budak seks, budak-budak penghibur dari negeri Eropa. Karena kan pada saat itu kan perang, terus butuh banget yang namanya perempuan ya. Jadi ngambilnya perempuan di Indonesia? Iya betul, dibohongin lah ya gitu guys ceritanya. Terus habis itu ini kisahnya tuh beneran asli. Dan diberangkatkan itu di Pulau Buru itu. Nah, di Pulau Buru itu si penulis yang ditahan pada saat itu. Jadi lu masuk nggak nih? Masuk. Jadi ditahan ya dia? Ha-ha. Mereka ada rencana untuk kabur atau segala macam nggak? Ada, tapi sayangnya gagal. Ketahuan? Terus diseret lagi, dicekek, ya dibudak gimana Juga ya. Terus ada yang hamil juga katanya ya? ada, tapi mereka ditelantarkan gitu aja. Jadi udah dipakai terus lalu ditelantarkan sampai akhirnya Jepang itu udah kalah. Kita merdeka. dan dia nggak mau ini juga kali ya, nggak mau dia kalah ya? Ya betul, karena itu Jepang gak mengaku kalah, dia akhirnya buat propaganda itu yang ngerugiin anak-anak remaja di Indonesia. Anak-anak perawan sih lebih tepatnya. Terus lo tau nggak nasib mereka akhirnya Gimana tuh? ditinggalin doang, udah ditelantarkan gitu saja Pak. Sumpah Serem juga ya. gila gak tuh, ya Allah habis dipakai, mohon maaf, dipakai diperkosa. Terus yang sudah hamil gimana itu?
ditinggalin aja. Gak dinikahin atau apa gitu? Tidak. Mereka kering kerontang, kelaparan, tidak diberi makan, hanya diberi nafsu birahinya pada para kolonial. Terus gimana keluarganya? Adakah yang mencari? Sepertinya ada, tapi pada masa saat itu kan alat-alat media komunikasi kan sulit. Iya. Nah, karena itu orang tua mereka kan hanya percaya aja ya. Seharusnya pada saat itu berita itu harus sampai di telinga media yang besar, tapi ini hanya dari mulut ke mulut. Dari misalkan nih, gue orang Jepang nih misalkan ya, gue ngomong ke mak lu nih, Terus? ke mak lu doang, Gue ngomong ke yang lain. iya, tapi itu nggak melewati media berita. Jadi kayak cuman mulut ke mulut. Iya, betul. Jadi makanya orang tua mereka tuh percaya aja, dan anak putrinya itu berpendidikan di sana. Akhirnya mereka nasibnya cuma nikah sama laki-laki pulau buru, pribumi pulau buru, dan ya seperti itulah nasibnya. Tidak ada yang tahu kerontang, dan para suaminya juga hanya bisa seperti buruh saja seperti itu. Jadi kayak nasibnya ya udah gitu ya, nggak Kasian banget gak sih itu? Itu paling parah. nggak ada happy Oh iya, endingnya. lu mau tahu nggak? Bukunya itu kayak gini nih. Bukunya tuh kayak gini guys. Ini cetakan yang kedua. Serem juga. Cover yang udah diganti. Sebelumnya ada cover lama berarti ya? Ada cover lama itu kayak gini nih. Kayak gini guys, cover lamanya. Ini cover asli ya. Berarti itu yang cover baru. Berarti ini yang buat yang di penjara itu ya? Iya. Jadi ya seperti itulah. Dan Pramudia Anantatur pernah bilang juga kira-kira kayak gini nih guys. Sebentar, gue punya catatannya. Nih kayak gini. Kalian, para perawan remaja telah aku susun surat ini agar untuk kalian. Bukan saja agar kalian tahu tentang nasib buruk yang biasa menimpa para gadis milik kalian. Ya, Nasib gadis tuh nggak selalu baik-baik saja pada zaman itu. Betul, ada misalnya nih. prihatin terhadap sejenis kalian yang mengalami kemalangan itu. Semacam pernyataan protes. Surat ini kepada kalian juga semacam pernyataan protes, sekalipun kejadiannya telah puluhan tahun lalu. Jadi ini benar-benar kisah nyata karena udah terjadi sekitar puluhan tahun lalu. Itu semacam buku catatan itu jadi Jadi tuh ya kayak dia dengar cerita lalu ditulis lalu dijadikan novel. ya, betul. Keren banget gak sih? Ternyata pada zaman itu benar-benar bengis banget. Astagfirullah. Ya, menurut lo gimana tentang Sedih banget cerita sih. novel ini? Sedih, kayak ngebayangin jadi perempuan-perempuan zaman dulu kayak dijadikan kayak iya budak seks doang. Ngerasain sih. Semoga Menurut Afsir, perempuan-perempuan zaman sekarang lebih hati-hati juga ya, Iya. karena kayak gitu juga bisa dialami sama perempuan zaman sama- sekarang justru lebih sadis ya. Iya. Malah dalam negeri ya, bukan dari negeri orang. Oke, sekian, cukup segitu aja kali ya. Kita habis ini mau bahas apa lagi nih? Nggak ada sih, udah segitu aja ya. Oke, Assalamualaikum gue Nadia. Salam, kenalin dulu dong. Kenalin. Gue Nadia. Gue Hanifah Melia. Oke, selamat tinggal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok jelek banget ya?